Ya, bisa kita awal informasi ini di mana 3 gerbong kereta api Bangunkarta yang anjlok di Bumiayu, Brebes akhirnya bisa dievakuasi. Ya, setelah 14 jam terganggu, kini jalur lintas Bumiayu Prupuk kembali normal bisa dilalui kereta api secara bertahap. Tiga gerbong kereta KA Bangunkarta di emplasemen Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang anjlok berhasil dievakuasi Selasa dini hari. Kini jalur hulu di area stasiun Bumiayu bisa dilintasi kereta api dengan kecepatan terbatas 5 km per jam sesuai ketentuan. Meski demikian, masih ada keterlambatan keberangkatan maupun kedatangan kereta api yang melintasi stasiun Bumiayu dari arah Purwokerto maupun sebaliknya. Pada hari Selasa pukul 4 pagi jalur hulu di emplasemen stasiun Bumiayu telah dapat dilalui kembali oleh kereta api dengan kecepatan yang diizinkan. Percepatan evakuasi telah kami laksanakan dengan lancar. Sebelumnya, 3 gerbong kereta api Bangunkarta relasi Jombang Pasar Senen anjlok di dekat stasiun Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. Akibatnya, kedua jalur tertutup dan 13 perjalanan kereta api sempat terganggu. Ratusan penumpang pun terpaksa keluar dari kereta. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Ya, sebelumnya akibat anjloknya kereta api Bangunkarta, ratusan penumpang dipindahkan. Ya, sebanyak 586 penumpang kereta api Bangunkarta tujuan Jombang, Pasar Senen, Jakarta yang sempat menunggu beberapa jam di stasiun Bumiayu, Brebes akhirnya dipindahkan dengan menggunakan 10 bus ke masing-masing kota tujuan. Dan akibat anjloknya kereta api Bangunkarta, sejumlah pemberangkatan kereta api dibatalkan. Dan sebelumnya semua perjalanan kereta api dari arah Jakarta menuju Purwokerto dan Yogyakarta dialihkan menuju jalur kereta lintas utara melalui Cirebon, Tegal, Semarang atau sebaliknya. Dan salah seorang penumpang kereta api Bangunkarta mengatakan sempat panik saat terdengar suara benturan keras hingga gerbong kereta api miring ke kiri. Baru kurang lebih ya 500 meter lah kurang lebih, kereta tiba-tiba oleng gitu, tergelincir, dan saya kebetulan di gerbang 3 khawatir Pak, takut itu ya tempat goyang-goyang keretanya, tetapi alhamdulillah saya selamat. Ya, kita beralih ke Sulawesi Selatan. Bisa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Trans Sulawesi, Poros Makassar, Parepare, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya, insiden ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Dua truk dan 1 bus terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Poros Makassar, Parepare, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin malam. Peristiwa bermula saat terjadi senggolan yang menyebabkan truk kehilangan kendali, oleng ke kanan dan menyeberang ke jalur yang berlawanan. Naas dari arah berlawanan melaju truk sehingga tabrakan tak dapat dihindari. Akibat kejadian ini, sopir berinisial J meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 2 korban lainnya mengalami luka-luka. Petugas Satlantas Polres Pangkep yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep. Kemudian berserempet di TKP sehingga mobil truk Fuso mengalami oleng ke kanan dan menyeberangi dari median jalan sehingga menabrak kendaraan truk Dyna dengan nopol DD 8487 DC yang sementara bergerak dari arah berlawanan atau dari arah selatan menuju utara, sehingga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka-luka. Kini kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan di Mapores Pangkep. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin iNews melaporkan.
Ya, sempat buron pelaku penganiayaan yang menyebabkan tewasnya tuan rumah resepsi pernikahan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat akhirnya tertangkap. Ya, karena berupaya melawan, pelaku dilumpuhkan dengan timah panas. Pelaku yang merupakan pria asal Kecamatan Campaka ini, kaki kirinya terpaksa ditembak karena berusaha kabur dan melawan saat ditangkap tim gabungan Satreskrim Polres Purwakarta dan Jatanras Polda Jabar. Pelaku bernama Yogi merupakan pelaku utama penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dadan, tuan rumah hajatan di Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Peristiwa tragis tuan ini terjadi pada Sabtu sekitar pukul 3 sore. Saat itu korban tengah menggelar pesta pernikahan anaknya. Pelaku yang datang dalam kondisi mabuk meminta uang sebesar Rp500.000 untuk membeli minuman keras. Korban sempat memberikan Rp100.000, namun pelaku menolak dan membuat keributan. Dalam kondisi emosi dan terpengaruh alkohol, pelaku menganiaya korban hingga terjatuh dan tak sadarkan diri. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Husada, namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Tim gabungan berhasil mengamankan terduga pelaku yang melarikan diri di wilayah di Jalan Alternatif Segala Herang, Kabupaten Subang. Tadi siang kita berhasil amankan pelaku, dan saat ini pelaku telah diamankan dan sedang menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dalam peristiwa ini juga, korban yang mengalami luka inisial A dan terduga pelaku inisial K berhasil diamankan di Jalan Cempaka, Purwakarta, yang saat ini juga sedang dilakukan pemeriksaan. Selain pelaku utama, polisi juga turut mengamankan seorang terduga lain yang diduga terlibat dalam penganiayaan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Pemirsa tewas setelah terlibat cekcok dengan rekannya sama preman di sebuah tempat hiburan malam di Kota Padang, Sumatera Barat. Ya, diduga kuat perselisihan dipicu cemburu akibat cinta segitiga. Terekam kamera pengawas di dalam ruangan klub malam di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Sumatera Barat, saat ketegangan terjadi antara seorang pria bertopi dan berkemeja putih bernama Henraya terlibat adu mulut sengit dengan Ferry Gaek. Situasi kian memanas saat korban Ferry Gaek tengah menggandeng istrinya di dalam klub tersebut dan berakhir dengan penusukan. Kedua pria yang terlibat keributan ini diketahui merupakan oknum preman yang kerap mendatangi lokasi tersebut. Korban Ferry Gaek akhirnya dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit akibat luka tusukan serius di bagian leher dan pinggangnya. Pasca kejadian, pelaku Henraya sempat melarikan diri, namun tim Opsnal Polresta Padang bergerak cepat. Dalam hitungan jam, pelaku berhasil dibekuk di persembunyiannya di daerah Jati, Kecamatan Padang Timur. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui semua perbuatannya. Motifnya terungkap, pelaku menaruh hati pada istri korban saat korban masih mendekam di balik jeruji besi terkait kasus narkoba. Cemburu yang membara saat melihat kemesraan keduanya di klub malam membuat pelaku gelap mata. Polisi kini tengah mendalami adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk istri korban dalam kasus ini. Motif kita dalami lagi, kita belum bisa memberikan statement. Namun dari rekaman CCTV yang dapat, mereka di dalam terjadinya perang mulut yang awal mulanya. Setelah kita lakukan pemeriksaan awal, mereka merasa cemburu sehingga tersangka tidak senang atau tidak suka melihat korban bersama istrinya tersebut berkunjung ke tempat hiburan. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara.
Ya, pemirsa, konflik di Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara menyebabkan puluhan rumah rusak parah. Ya, namun kini situasi berangsur kondusif, sebagian warga sudah kembali ke rumah. Pasca konflik yang terjadi di Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, suasana berangsur kondusif. Bupati Halmahera bersama Kapolda Maluku Utara serta Dandim 152 Babulah turun langsung menjemput para pengungsi. 627 warga desa Siben Popo harus mengungsi karena rumah mereka rusak parah akibat bentrokan. Sejumlah petugas gabungan juga mulai membersihkan puing-puing bangunan yang rusak akibat bentrokan di kedua desa bertetangga tersebut. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri menjamin keamanan warga untuk kembali ke rumah masing-masing. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan berbagai fasilitas bagi warga yang terdampak. Mulai dari tenda tempat istirahat, jaringan listrik, layanan kesehatan, hingga logistik dan dapur umum. Sementara pembangunan rumah warga yang rusak ringan maupun berat akan dimulai pekan depan. Masyarakat di pengungsi di desa Iki yang sudah kembali ke desanya. Kami memperlihatkan ke mereka situasi desa, kondisi desa, agar mereka bisa melihat dan nanti mereka akan memberikan tanggapan kepada pemerintah seperti apa. Sebelumnya bentrokan terjadi antara desa Siben Popo dan desa Banemo, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kedua kampung ini saling serang menggunakan senjata tajam, parang, dan tombak. Bentrokan diduga dipicu oleh tewasnya salah seorang warga di desa Banemo yang ditemukan tewas terbunuh di hutan. Warga menduga pelaku dari desa Siben Popo dan langsung mencari terduga pelaku hingga berubah menjadi bentrok antar kampung. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Dit Tipit Narkoba Bareskrim Polri menangkap The Doctor, buronan kasus peredaran narkoba di wilayah NTB dan sejumlah tempat hiburan malam ibu kota. Ya, pelaku ditangkap di persembunyiannya di Malaysia dan harus dilumpuhkan karena mencoba melarikan diri. Inilah detik-detik buronan kasus peredaran narkoba The Doctor alias Andre Fernando Chandra alias Charlie tiba di gedung Bareskrim Polri Jakarta dengan pengawalan ketat tim tengkorak narkoba Polri. The Doctor diketahui merupakan jaringan narkoba internasional yang juga berperan sebagai penyuplai dana dan narkoba ke mantan Kapolres Bima Kota dan Kasat Res Narkoba Bima Kota. Dokter diketahui ditangkap di sebuah apartemen di Penang, Malaysia yang menjadi tempat persembunyiannya. Bos dari Boy dan juga Koh Erwin juga telah ditangkap sebelumnya ini harus dilumpuhkan karena mencoba melarikan diri saat ditangkap. Dokter merupakan penyuplai dari dua jaringan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama jaringan NTB yang sudah kita tangkap, Koh Erwin, dan kedua jaringan dari White Rabbit di PIK maupun di Gatsu. Artinya The Doctor ini bandar besar di antara dua itu? Sementara ini dalam pengembangan, jadi memang The Doctor ini yang menyuplai baik Koko Erwin maupun di White Rabbit PIK. Penangkapan The Doctor merupakan kerja panjang penyidik narkoba Bareskrim Polri dalam beberapa kasus peredaran narkoba di tempat hiburan malam di ibu kota dan wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.